pagi hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran prakarya kita untuk pertemuan kita yang kedua. Nah, semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat sudah dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yakni pengolahan bahan limbah keras dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, jadi kepada anak ibu semuanya, silakan ditonton, dilihat videonya dengan baik, dipahami apa yang ditugaskan di sini ya. Nah, dan kerjakanlah tugas itu dengan baik dan benar, dan tugasnya juga nanti sudah akan dibuat di sini. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah keras selalu bertambah dari waktu ke waktu. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras: yang pertama, pemilihan bahan limbah; kedua, pembersihan limbah; yang ketiga, pengeringan; yang keempat, pewarnaan; yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan; dan yang terakhir, penghalusan bahan agar siap pakai. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras kedua kategori ini cukup banyak di lingkungan kita. Berikut Miss akan tampilkan beberapa contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya untuk tugas kamu. Yang pertama, ini adalah gambar kerajinan dari cangkang kerang. Dengan kreativitas dan inovasi dari perajin dapat dihasilkan kerajinan cangkang kerang yang indah dan unik. Yang kedua adalah kerajinan dari limbah sisik ikan. Biasanya ikan yang digunakan adalah sisik ikan kakap karena sisik ikan kakap lebih tebal, kokoh, dan lebih besar dibandingkan sisik ikan mas ataupun ikan mujair. Nah, yang ketiga ada kerajinan limbah tulang ikan. Limbah tulang ikan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang cukup unik dan artistik. Produk kerajinan dari tulang ikan masih tergolong langka sehingga sangat berpotensi dikembangkan lebih lanjut. Masyarakat yang tinggal di dekat perairan laut, pantai, atau pasar ikan tidak akan menemui kesulitan dalam memperoleh limbah tulang ikan dan tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkan bahan baku kerajinan pembuatan limbah tulang ikan. Nah, berikutnya kerajinan limbah tempurung kelapa. Pengolahan tempurung kelapa memang tidak semudah yang dibayangkan. Bahan baku yang murah dan mudah didapat merupakan keuntungan tersendiri bagi para pengrajin limbah tempurung kelapa, karena tempurung kelapa sangat mudah untuk didapat. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan tersendiri bagi para pengrajin tempurung kelapa. Selanjutnya kita akan membahas kerajinan bahan limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang yaitu plastik pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Yang pertama, limbah plastik. Kerajinan limbah plastik dapat dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Kegiatan mengolah limbah plastik lebih mudah dibandingkan benda keras lainnya. Limbah ini cukup dibersihkan saja, kemudian bisa dibentuk menjadi produk kerajinan sesuai dengan selera kita sendiri. Selanjutnya, kerajinan limbah pecahan keramik. Nah, untuk mendapatkan limbah pecahan keramik tidak perlu mengeluarkan dana yang besar karena jenis limbah ini biasanya dibuang oleh pemborong. Memanfaatkan limbah pecahan keramik untuk diolah menjadi karya kerajinan tentunya sesuatu pekerjaan yang unik. Mengubah limbah pecahan keramik menjadi sebuah karya kerajinan bukanlah hal yang mudah. Ini merupakan tantangan. Oleh karena itu, dibutuhkan konsentrasi dan kesabaran tinggi dari para pembuat kerajinan limbah pecahan keramik. Meskipun terbilang rumit saat pengerjaan, hasil produk limbah pecahan keramik ini cukup banyak dan disukai banyak orang. Selanjutnya, kerajinan limbah pecahan kaca.
Limbah botol kaca merupakan salah satu limbah rumah tangga. Jika diperhatikan, botol kaca memiliki warna-warni yang beragam. Saat ini sudah banyak produk yang menggunakan botol kaca dengan warna yang beragam, tidak hanya warna bening. Contohnya botol minuman kesehatan yang berwarna coklat dan botol kecap yang berwarna hijau. Nah, untuk tugas kamu di rumah, silahkan kamu tulis di buku tugas kamu sejauh mana kamu telah memahami materi kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini. Tulis dengan rapi dan lengkap. Jangan lupa sambil ditulis dan sambil dipahami. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan.